Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar jangan ada gol bodoh, kemarahan Bujan saat Persib kalah. Bujan Hodak mengkritik punggawa Persib Bandung karena tidak berhasil mempertahankan skor imbang akibat kesalahan konyol. Persib Bandung menelan kekalahan 2-1 dari tim promosi Persijap Jepara pada Senin 18 Agustus malam pada matchday kedua BRI Super League. Pelatih Bujan Hodak tidak bisa menutup kekecewaannya dengan hasil tersebut. Bahkan Hodak menyemprot anak asuhnya dengan menyebut gol kedua Persijap dihasilkan dari kebodohan para pemain Maung Bandung sendiri. Jika Anda ingin menang, Anda tidak bisa membiarkan gol kedua yang bodoh itu terjadi. Setelah kami menyamakan kedudukan, tidak ada kata-kata tepat untuk menjelaskan bagaimana gol kedua yang bodoh itu terjadi, ucap Bujan Hodak. Tampil buruk, bobotoh kritik Hen jadi biang kerok kekalahan. Gol penentu Persijap Jepara yang lahir di detik-detik akhir membuat kekecewaan bobotoh kian menumpuk. Penyebabnya tak lain karena kesalahan fatal Hen Herdiana saat gagal menegakkan perangkap offside. Dalam situasi itu, beberapa bek Persib Bandung sudah maju. Namun Hen berada di posisi yang keliru sehingga membuat Sudi Abdallah lolos dan bebas mencetak gol kemenangan. Blunder tersebut langsung menyeret nama Hen ke pusat kritik pedas supporter. Gelombang hujatan datang deras di media sosial. Bahkan tak sedikit yang terang-terangan menjadikannya kambing hitam atas tumbangnya Persib di Jepara. Persija cetak 7 gol dalam 2 laga tanpa kebobolan. Persija Jakarta memang tampil garang di 2 laga awal BRI Super League. MU alias Malut United akan menjadi ujian sesungguhnya Macan Kemayoran untuk mengetes seberapa konsisten tim ini. 2 laga pertama berhasil disapu bersih tanpa kebobolan oleh Persija. Mereka menghancurkan Persita Tangerang 4-0 di Jakarta International Stadium, lalu melibas Persis Solo 3-0 di Stadion Manahan. Catatan itu membuat Macan Kemayoran untuk sementara memuncaki klasemen sementara BRI Super League musim ini dengan koleksi 6 poin. Namun pekan ketiga diyakini menjadi ujian sesungguhnya bagi Persija. Kali ini giliran MU alias Malut United yang datang dengan label kuda hitam baru BRI Super League. Laga antara Persija versus Malut United dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Stadium pada Sabtu 23 Agustus sore. Pertemuan ini akan menyita perhatian karena Malut United menunjukkan ambisi besar sejak bursa transfer dengan merekrut 4 mantan bintang Persib Bandung, Gustavo Franca, Tyrone Del Pino, Ciro Alves hingga David da Silva. Persebaya dihantui masalah serius jelang lawan Bali United. Meski berhasil meraih kemenangan perdana di ajang BRI Super League, Persebaya Surabaya belum sepenuhnya memuaskan pelatih mereka Eduardo Perez Moran. Kemenangan atas Persita justru membuka mata sang pelatih terhadap sejumlah kelemahan yang masih harus dibenahi, terutama di sektor penyerangan. Dalam laga tandang itu, Bajul Ijo hanya mampu mencetak sebiji gol. Meski hanya peluang tercipta di babak pertama, Eduardo secara terbuka mengkritisi ketajaman timnya dalam memaksimalkan banyak peluang. Pelatih asal Spanyol itu menyebut bahwa timnya tidak hanya perlu memperbaiki penyelesaian akhir, tetapi juga harus lebih kreatif dalam membangun serangan dari lini tengah. Menurutnya, adaptasi dan fleksibilitas akan menjadi kunci dalam menghadapi setiap lawan di BRI Super League. Bali United resmikan Jordi Heijin makin rasa Belanda. Setelah 2 pekan Bali United berkutat dengan 7 pemain asing, kali ini Bali United resmi menambah pemain asing anyar. Penambahan pemain asing ini dilakukan jelang laga tandang di pekan ketiga BRI Super League ke Gelora Bung Tomo menghadapi Persebaya Surabaya. Jordi Brujin akhirnya resmi diperkenalkan sebagai pemain asing baru Serdadu Tridatu. Ia adalah pemain asing asal Belanda keempat untuk musim ini setelah sebelumnya ada Tim Recover, Mike Hopmeyer, dan Chipman Gopel. Arma Belanda pun semakin kental di skuad Bali United musim ini. Masih ada Mitchell Dix yang masih belum diperkenalkan sebagai pemain baru. Don Deal
Persib datangkan Reno Piscomo. Kabar mengejutkan muncul mengenai ketertarikan Persib Bandung kepada pemain sayap asal Australia, Reno Piscomo, yang saat ini merumput bersama Melbourne Victory di A-League Men. Dengan usia matang 27 tahun, tinggi badan 170 cm, serta nilai pasar mencapai 8,69 miliar, kehadiran Piscomo dianggap bisa menambah kedalaman skuad sekaligus membawa dimensi baru di sektor sayap kiri Persib yang selama ini dinilai masih kurang tajam. Tak heran jika para fans langsung bersuara di berbagai platform media sosial menyuarakan harapan sekaligus keraguan mengingat rekam jejak sang pemain yang lebih banyak berkiprah di Australia ketimbang Asia Tenggara. Francisco Rivera, roh permainan Persebaya, layak dapat kontrak panjang. Gelandang Persebaya Francisco Rivera kembali membuktikan bahwa ia memang roh permainan Persebaya. Bertandang ke Indomie Arena, ia sukses bawa Green Force kalahkan Persita Tangerang 0-1. Satu-satunya gol yang Rivera cetak pada babak pertama gagal disamakan oleh Persita Tangerang. Laga usai, kedua tim gagal mencetak gol tambahan dan berakhir dengan kemenangan 0-1 Persebaya. Rivera benar-benar menepati janjinya. Beberapa jam sebelum pertandingan, dalam jumpa pers dirinya optimis siap meraih 3 poin. Dan akhirnya target tersebut bisa dicapai. Dengan konsistensi Rivera dan seringkali menjadi penentu kemenangan, entah itu lewat gol maupun asisnya, pemain asal Meksiko itu tampaknya layak disodori kontrak multi-years kepada Persebaya. Penyesalan Yan Mota buat Arema krisis back tengah. Back tengah atau stopper Arema FC asal Brazil, Yan Mota mengurai penyesalannya setelah mendapatkan kartu merah dalam pertandingan melawan PSM Yogyakarta pada Sabtu lalu. Akibat kartu merah yang didapat Yan Mota, mau tak mau pemain berusia 25 tahun itu harus absen pada pertandingan berikutnya melawan Bayangkara Presisi Lampung FC. Gara-gara kartu merah dalam pertandingan melawan PSIM, Yan Mota menyampaikan permintaan maaf melalui media sosialnya. "Ini poin penting jauh dari rumah. Maaf untuk tim saya dan supporter," tulis Mota dalam akun pribadinya dikutip dari We Are Aremania. Yan Mota berjanji akan kembali bermain dengan penampilan yang lebih baik lagi dan tak akan mengulangi kesalahan yang sama. Pelatih Persija Jepara bangga banget bisa kalahkan Persib. Mario Lemos merasa sangat bangga dengan keberhasilan anak asuhnya mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Hasil tersebut membuktikan klub yang dijuluki Laskar Kalinyamat itu bisa menjawab tantangan saat berjumpa jawara kasta tertinggi musim lalu. Kemenangan pertama di kandang ini terasa sangat bagus. Saya merasa sangat bangga dengan para pemain karena kami adalah tim baru di kasta tertinggi dan kami memberikan tantangan untuk mendapatkan 3 poin, kata Lemos. Lemos juga masih tidak menyangka anak asuhnya bisa kembali unggul meskipun sempat disamakan Persib. Menurut pelatih asal Portugal itu, ini adalah sebuah hasil yang luar biasa bagi Laskar Kalinyamat. Hormati sanksi FIFA, Persis Solo siap parkir Fuad Sule 9 laga. Persis Solo akhirnya menyampaikan pernyataan resmi terkait hukuman larangan bermain yang dijatuhkan Komite Disiplin FIFA kepada salah satu pemain asingnya Fuad Sule. Status Fuad Sule yang terkena sanksi ini muncul saat dirinya absen ketika Persis Solo menjamu Persija Jakarta pada pertandingan pekan kedua BRI Super League. Sanksi yang diterima Fuad Sule berkaitan dengan insiden keributan yang terjadi pada pertandingan lawan Larne FC kontra Glentoran FC pada partai terakhir fase playoff Premiership atau kasta tertinggi Liga Irlandia Utara. Persis Solo pun menghormati surat dengan nomor FDD 2491111 yang dikirimkan oleh Komite Disiplin FIFA. Laskar Bernyawa memutuskan untuk memarkir gelandang berusia 28 tahun itu pada 9 pertandingan berikutnya. Persipura PD berjuang di wilayah timur Pegadaian Championship. Pembagian grup Pegadaian Championship 2025-2026 sudah dilakukan. Grup timur bisa dikatakan sebagai grup neraka. Klub kasta yang berat-berat akan bermain di situ semua. Misalnya Persipura Jayapura,
PSS Sleman, PSIS Semarang, Barito Putra, Persela Lamongan, dan beberapa tim lain. Mereka memperebutkan tiket untuk berlaga di BRI Super League musim depan. Manajer Persipura Jayapura, Owen Rahadian, berbicara mengenai hasil pembagian grup di Pegadaian Championship. Menurut Owen, Mutiara Hitam memiliki target tersendiri. Owen menegaskan Persipura Jayapura saat ingin untuk segera mendapatkan tiket promosi ke BRI Super League. Hal itu menjadi tujuan utama bagi Mutiara Hitam. Persebaya umumkan rekrut striker Brazil, Diego Mauricio. Klub asal kota pahlawan itu mengumumkan akan merekrut striker asing baru yang berasal dari Brazil. Namun pihak klub masih merahasiakan identitas pemain yang dimaksud. Dalam unggahan video Reels, Persebaya menyebutkan bahwa perkenalan pemain baru itu akan dilakukan pada 23 Agustus 2025. Kebetulan itu merupakan hari pertandingan mereka menjamu Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo. Berusaha mencari informasi mengenai striker yang dimaksud, kami staf 90 menit yang berjumlah 1 orang mendapatkan sumber yang muncul satu nama, yakni Diego Mauricio. Selain dari Brazil, Diego Mauricio tercatat pernah berkarir di Rusia, Arab Saudi, Tiongkok, Korea Selatan, Qatar, hingga India. Bersama Odisha, Diego Mauricio pernah meraih titel juara Super Cup 2023. Selain itu, dia juga pernah menyabet gelar individu sebagai top skor Indian Super League 2022-2023 meski hanya mencetak 12 gol saja.